Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ulfa sama Mikaela sama Fitri, banyak ya yang nggak hadir. Kalau Ulfa tadi sudah izin bahwa Ulfa ikut mengantarkan ibunya yang sedang sakit dan berobat. Kita doakan mudah-mudahan ibunya cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya ketua kelas coba bikin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya absen dulu. Muhammad Farhan, Muhammad Hanif, Julia Fitriani, tadi nggak hadir ya. Marcel Akila Rafaela, Marcel hadir. Nura Maulidia Arifah, Suci Ramadhani, Ainun, Rifa, Yunita, dan terakhir Bella. Alhamdulillah, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran PDKM kelas 3, yaitu tentang aku patuh aturan. Anak-anak masih semangat belajarnya? Masih. Baik, biar tambah semangat kita awali dengan tepuk semangat, Pak. Tepuk semangat. Agak lupa lagi. Tepuk semangat. Semangat semua ya. Pelajaran hari ini masih berkaitan dengan pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bermacam-macam suku bangsa di Indonesia ya. Ada banyak suku bangsa di Indonesia, dan kaitan dengan pelajaran hari ini, bangsa Indonesia yang bersuku-suku banyak itu punya aturan adat yang juga berbeda-beda. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pelajaran aku patuh aturan. Anak-anak, kita lihat di
Di sini ada gambar tentang anak sekolah yang mentaati aturan ya. Ada banyak aturan di sekolah. Ini contohnya yang bisa kita lihat di dalam gambar. Anak-anak ini kira-kira gambar apa? Anak bersih-bersih. Anak bersih-bersih. Bahasa di sekolahnya apa bersih-bersih? Nah, anak sedang piket di sekolah. Kalian sudah taat semua aturan piket? Siapa yang paling rajin piket? Nah, semuanya insya Allah rajin ya. Kemudian di sekolah juga kadang-kadang ada peraturan seperti di gambar berikutnya. Nih, kira-kira ini gambar sedang apa? Sedang ngantri di kantin. Mau beli apa di kantin? Beli jajan. Nah, ini kalau tertib enak ya dilihatnya. Jangan di kantin rebutan, aku duluan. Nah, akhirnya tidak tertib. Bahkan karena rebutan ada yang sampai terjatuh, terbentur meja gara-gara apa itu? Jatuh. Gak taat sama aturan. Apa aturan di kantin itu? Yaitu mengantri. Ya, nah, kenapa aturannya di kantin? Mengantri. Ya, gak boleh saling mendahului. Ini ada lagi kegiatan taat aturan di sekolah. Gambar apa ini? Membuang sampah. Ya, membuang sampah harus di tempat sampah. Jangan disimpan di dalam laci meja. Kadang-kadang ada yang membuang sampah di dalam laci meja. Akhirnya lacinya kotor. Kemudian ini ada lagi. Gambar apa ini kira-kira? Ini orang izin mau kebelet mau ke WC. Kira-kira mau apa itu? Saya izin mau ke WC atau mau ke belakang dulu gitu ya. Izin ke toilet. Kalau ke toilet izin sama gurunya. Nah itu di antara peraturan-peraturan di sekolah yang harus kita taati. Anak-anak bisa jawab, kenapa di sekolah harus ada aturannya? Coba, tadi sudah sekilas Abi gambarkan. Biar rapi, kata Nura. Ada lagi yang bisa jawab? Nah, apa kata Ridwan? Biar bersih ya. Kalau rajin piket semua sekolahnya akan bersih. Ada lagi supaya apa? Ya supaya tertib lah rukun ya. Kalau semuanya antri, semuanya taat aturan, maka sekolahnya akan jadinya nyaman. Ini saya kasih gambarnya sekolah yang nyaman. Contohnya tuh, masya Allah, kelasnya bersih apa kotor itu? Bersih. Ya, kelasnya bersih, tidak ada sampah-sampah, meja kursinya tertata rapi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Pasti karena semua siswa-siswanya taat pada aturan. Kemudian kalau anak-anaknya nggak taat sama aturan, maunya semaunya sendiri, nggak bisa diatur, apa yang akan terjadi anak-anak? Nah, sekolahnya akan jadi kotor. Apalagi kan kalau nggak pada tertib. Sekolahnya nanti malah jadi bau karena nggak pernah dibersihkan. Terus kalau sekolahnya kotor, apalagi yang akan terjadi? Nggak nyaman duduk di kelas karena suasananya kotor. Maka ini penting ya, kita penting untuk taat peraturan. Taat peraturan itu supaya tertib, sekolahnya bersih. Tuh, sekolahnya akan jadi nyaman. Itu sekilas kalau kita bisa taat pada peraturan di sekolah ya, sekolah kita akan jadi tertib,
nyaman, anak-anaknya sekolah juga dengan dalam keadaan yang nyaman gitu. Apalagi tidak suka berantem ya, sama teman-temannya saling menyayangi. Wah, pasti enak sekali sekolahnya. Guru-gurunya juga senang ngajarnya. Kenapa? Karena semuanya tertib. Anak-anak selain di sekolah, kalian juga harus mentaati peraturan di rumah. Ada yang bisa cerita apa salah satu aturan di rumahmu? Marcel, biasanya ibumu ngasih peraturan apa? Cuci piring sesudah makan. Oh, nggak mau cuci piring nggak dikasih makan gitu ya. Apalagi kalau punya Rifah, aturan di rumahmu apa? Contohnya suruh nyapu nggak Rifah biasanya? Suruh nyapu ya. Kalau Nurah, aturan di rumahnya apa biasanya? Nyapu. Selain itu kalau bangun tidur biasanya ada aturan. Beresin kamar. Kenapa kamar perlu diberesin? Sama kayak tadi. Apa? Iya, supaya rapi, di tempat tidurnya jadi nyaman. Kalau nyaman, insya Allah jauh dari setan. Kalau tempatnya tertib, rumahnya mau dimasuki malaikat. Tuh ya, jadi di rumah, di sekolah itu semua pasti ada aturannya. Kalau dulu Abi masih kecil juga ada peraturan di rumah. Di antaranya kalau pas hari libur dulu masih musim cari kayu bakar, biasanya Abi diminta oleh ibu suruh mencarikan kayu bakar. Untuk apa kayu bakar? Buat masak. Kalau sekarang misalnya pakai apa? Pakai kompor. Sudah nggak ada yang cari kayu lagi. Tapi tidak masalah ya. Kalau dulu bisa bareng-bareng kawannya pergi ke kebun ya, banyak berpetualang mencari kayu, kadang mencari buah-buahan. Nggak sore sekarang. Kalian hari-harinya sekarang cuma main HP. Hari-harinya banyak dihabiskan main HP. Akhirnya kurang manfaat, lama-lama matanya rusak, lama-lama otaknya juga terganggu. Gara-gara apa? Terlalu banyak main HP. Itu contoh aturan sederhana di rumah. Kalau contoh aturan sederhana di sekolah apa tadi? Sudah sepintas dijelaskan. Ada aturan tiket. Apalagi nanti kita tulis apa saja peraturan di sekolah. Boleh nggak datang terlambat? Nah, berarti aturannya apa? Harus datang tepat pada waktunya. Apalagi contohnya Bella, aturan di sekolah. Tiket sudah, datang tidak boleh terlambat. Baju baju seragam harus sesuai dengan harinya. Jangan mau upacara pakai baju olahraga. Ada acara Jumat religi malah pakai baju olahraga. Nah, ini tidak sesuai dengan peraturannya, tidak taat pada aturan. Itu contoh-contoh peraturan di sekolah. Jadi anak-anak kita itu semua wajib melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ya, supaya sekolah kita bisa tertib. Kalau sekolahnya bisa tertib ya, guru bisa mengajar dengan baik. Kalian bisa memberikan hak kalian sebagai siswa, kemudian guru memberikan kewajibannya ngajar dengan sebaik-baiknya. Gak mungkin anak-anak kalau muridnya nurut-nurut kemudian gurunya kok ngajarnya seenaknya. Gak mungkin. Kalau ketika muridnya baik-baik, pasti nanti
gurunya juga akan mengajar dengan baik juga. Di rumah ada hak dan kewajiban. Contohnya tadi ya, kalau habis makan itu hak atau kewajiban? Kamu kalau makan di rumah itu hakmu apa kewajibanmu? Itu adalah hak kita sebagai anak, diberikan makan oleh orang tuanya. Bayangkan kalau nggak dikasih makan, jadi apa kita? Nggak jadi itu. Nah itu hak kita. Nah, kewajiban kamu setelah diberikan makan oleh bapak ibumu, balas kebaikan bapak ibumu dengan melakukan kewajibanmu. Apa kewajibannya setelah makan? Di antara tadi ya, bisa membersihkan piring, piringnya dicuci, atau kalau cuci makan sekali langsung cuci, makan sekali cuci, repot. Bisa dikumpulkan piring kotornya pada tempatnya ya. Jangan habis makan piringnya berantakan, ada yang di depan, malah ada yang makannya di pinggir jalan sambil nonton orang lewat. Nah, itu nggak boleh. Itu contoh hak kewajiban di rumah. Seperti umpamanya ada yang di rumahnya punya peraturan lain, ada nggak? Masalah HP, pernah nggak diatur masalah HP sama bapak ibumu? Nah, apa kata ibumu? Apa kata ibumu? Main HP nggak boleh lama-lama. Pernah nggak bilang kayak gitu? Paling lama berapa jam? 1 jam. Habis itu harus istirahat. 1 jam itu lama ya. Kalau belajar lama, tapi kalau main HP katanya sebentar. Baru main jadi marah. Kemudian apalagi, ada nggak yang di rumahnya punya kewajiban harus belajar di rumah kalau malam? Siapa yang diminta belajar di rumah? Tuh, nggak ada. Masa kan? Apalagi kalau ada PR, jangan sampai ada PR yang tidak dikerjakan. Anak-anak mengerjakan PR di rumah apa di sekolah? Di rumah, namanya juga pekerjaan rumah. Kalau di sekolah bukan pekerjaan rumah, namanya pekerjaan sekolah jadinya. Ya, tidak menjadi pelajar pekerjaan rumah, nanti berubah. Itu beberapa tentang peraturan di rumah kalian yang mungkin setiap rumah tangga punya aturan sendiri-sendiri. Ada yang punya aturan habis maghrib tidak boleh nonton TV. Habis maghrib, setelah sholat maghrib biasakan baca Al-Quran. Ada seperti itu ya. Peraturan di rumah setiap habis maghrib jangan nonton TV, tapi baca Al-Quran. Bagus lagi kalau mau murojaah ya, mengulang-ulang pelajaran yang sudah diberikan di sekolah. Kemudian hak dan kewajiban di sekolah. Kewajiban di sekolah untuk murid apa? Ada yang tahu? Kamu wajib apa deh Pak? Wajib menghormati guru. Apalagi? Wajib hadir tiap hari ya, jangan banyak-banyak alfa. Tadi ada yang meriksa absen, banyak yang alfa enggak, alhamdulillah enggak ya. Diperiksa absennya masih banyak yang rajin-rajin daripada yang tidak rajin. Itu alhamdulillah di sekolah kita. Melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah ini, kemudian nanti setelah pelajaran ini kalian jadi paham apa saja hak kalian sebagai siswa maupun kewajiban sebagai siswa. Kemudian setelah paham akan menjadi anak yang taat dengan peraturan di sekolah.
Kemudian anak-anak kalian belajar memahami peraturan di sekolah ya. Tadi peraturan di sekolah kita itu diantaranya pakai seragam, kemudian piket, datang tepat waktunya, kemudian pulang juga tepat waktu. Sekarang kalian bisa buka buku tulisnya. Silakan masing-masing menulis satu saja hak dan satu kewajiban di sekolah. Tuliskan satu saja, satu hak kalian di sekolah maupun satu kewajiban di sekolah. Hak kamu di sekolah dan kewajiban kamu di sekolah. Kewajiban apa, Bi? Kewajiban di sekolah. Kewajiban di sekolah. Nah, kamu apa di sekolah? Yang kedua, apa kewajibanmu di sekolah? Sudah? Kalau sudah, coba diperiksa satu-satu. Punya Nura. Baca. Punya Masel. Kewajiban di sekolah apa? Menghormati guru itu kewajiban apa? Nah, harus bisa membedakan mana kewajiban dan mana hak ya. Hak itu apa yang boleh kita dapatkan, itu namanya hak kita ya. Kalau kamu sudah mentaati peraturan, apa yang bisa kamu dapatkan? Contohnya tadi ya, karena sudah mentaati peraturan, mamanya di rumah ada peraturan di rumah. Apa itu? Hah? Contohnya kewajiban di sekolah. Tadi bikin betul. Hak kamu loh di sekolah itu dapat apa? Kasih sayang. Apalagi dapat ilmu dari gurunya ya. Berarti boleh ditulis satu ya. Satu, hak siswa di sekolah ialah mendapatkan
Siapa tadi yang menemukan? Menemukan jawaban ini siapa? Mendapatkan pengajaran dari guru. Nah, itu hak murid di sekolah. Haknya ialah mendapatkan pelajaran atau pengajaran dari guru. Tulis. Nah, kewajibannya, boleh sebutkan satu kewajiban tadi. Benar? Tadi nggak kelihatan. Tulisan tak benar. Paham lah. Kewajibannya piket ya, pintar. Salah satu kewajibannya piket. Kemudian apalagi contohnya? Kewajiban di sekolah selain piket, datang tepat pada waktunya, kewajiban. Boleh tulis. Nomor 2 berarti datang tepat pada waktunya, tidak boleh terlambat. Apalagi selain datang terlambat, yang kaitan dengan baju tadi apa? Memakai seragam. Memakai seragam sesuai dengan harinya. Ya, nomor 3, memakai seragam sesuai dengan harinya. Kemudian tadi kalau di kantin apa yang harus dilakukan? Antri di kantin, itu kewajiban juga. Nah, kasih tahu gambarnya, coba sebutin nanti. Ini gambar apa kalimatnya? Ini di antara peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan sekolah. Datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai hari. Kemudian nih di antaranya ini sudah ya, jadi apa ini gambar tiket. Ini gambar ngantri di kantin. Ini gambar apa? Membuang sampah harus pada tempatnya. Sampah macam-macam, ada sampah organik. Sampah organik itu sampah yang bisa diurai oleh alam. Contohnya apa? Makanya kulit pisang itu sampah organik. Apalagi sisa-sisa sayuran, ya, dapat makanan MBG nggak habis sayurannya, ya, sayurnya nggak habis, itu dikumpulkan pada tempat namanya tempat sampah organik. Tapi ada lagi sampah non organik yang itu susah terurai oleh alam. Contohnya plastik, ya, plastik itu kalau dibuang di tanah lama terurainya, lama busuknya.
Kalau terlalu banyak sampah plastik nanti tanahnya jadi rusak, ya, nggak menjadi tanah yang subur. Sudah ditulis, ya, buang sampah pada tempatnya. Kemudian memakai seragam sesuai jadwal, sudah berbicara sopan dengan guru. Itu kewajibanmu di sekolah, harus bicara sopan kepada gurunya. Sampai tadi ada yang sudah kebelet banget ya gambarnya, sampai meringis-meringis itu saking sudah sangat kebeletnya, tapi tetap harus izin, nggak boleh lompat dari meja tuh. Nah itu anak-anak, pelajaran kita hari ini mengenai beberapa peraturan di sekolah, ya. Mudah-mudahan setelah ini harapan Nabi kalian semua jadi anak-anak yang taat kepada aturan, ya. Jangan suka menyalahi aturan, supaya sekolah kita menjadi sekolah yang tertib. Bahkan kalian mungkin bisa nanti menambahkan peraturan-peraturan yang belum ada di sekolah kita. Jadi anak-anak sudah siap menjadi anak yang taat peraturan? Kurang semangat. Sudah siap belum jadi anak yang taat aturan? Kalau kita taat dengan aturan, apa yang akan kita dapatkan? Sekolah akan menjadi tertib. Sekolah akan menjadi nyaman. Belajar mengajarnya juga akan merasa lebih nyaman. Dan mudah-mudahan setelah kalian semua taat peraturan, sekolah akan menjadi lebih menyenangkan. Baik, kalau sudah, kita akhiri pelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Yuk, siapkan ketuanya.